Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At-takbiratul ula yudrikuhal mu'minu ma'al imam khairul lahu min alfi hajjatin wa umroh. Takbir pertama yang dicapai oleh orang mukmin bersama imam lebih baik daripada 1000 kali haji dan umroh. Maksud hadis ini, jika takbirnya makmum hampir bersamaan dengan takbirnya imam, akan mendapat pahala yang lebih baik daripada 1000 kali haji dan umroh. Tapi jika imam sudah baca Fatihah dan makmum masih baca ini, baca itu, baca usolli, maka tidak mendapat pahala yang lebih baik daripada 1000 kali haji dan umroh. Makanya kalau sholat, jika imam takbir, makmum harus segera takbir juga yang hampir bersamaan, tapi tidak boleh bersamaan. Wa fadlu fi takbiratil ihram bil istighali akibal imam. Dan takbir yang paling baik adalah sibuk dengan takbirnya imam. Maksudnya, takbir yang paling baik adalah di saat imam takbir, makmum segera takbir juga yang hampir bersamaan. Tidak sibuk dengan baca ini, baca itu, baca usolli, dan lain sebagainya. Tapi sibuk dengan takbirnya imam. Apa penyebab orang tidak khusyuk kalau sholat? Jawabannya, karena terlalu banyak cace atau sampah dalam pikirannya, yaitu banyak mikiri uang, ingin punya uang yang banyak, mikiri sepak bola siapa yang menang, keburu lihat TikTok, keburu main game, dan lain-lainnya. Ini akan menjadi sampah dalam pikiran kita. Apa akibat kalau sholat tidak khusyuk? Jawabannya sia-sia, tidak diterima, sebab salah satu syarat diterimanya ibadah adalah khusyuk. Andai khusyuknya cuma setengah dan setengahnya lagi tidak khusyuk, maka pahalanya berkurang. Maka dari itu, kurangi menyenangi kesenangan dunia. Perbanyaklah mengingat akhirat. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa'ulaika humul khasirun. Surat Al-Munafikun ayat 9. Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta dan anak-anakmu dapat melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka termasuk orang-orang yang rugi, yaitu masuk neraka. Keterangan, di saat maghrib masih nyuci mobil sehingga tidak sholat. Ini gara-gara harta sehingga lalai mengingat Allah. Adzan tidak dijawab karena sibuk main HP. Ini gara-gara harta sehingga lalai mengingat Allah. Mau sholat selalu diulur-ulur waktunya karena masih bikin konten atau ngedit. Ini gara-gara harta sehingga lalai mengingat Allah. Innama akhafu alaikum ba'di ma yuftahu alaikum min zahrotid dunya wa zinataha. Sesungguhnya yang aku khawatirkan kepadamu sepeninggalanku adalah dibukakannya kemewahan dunia dan perhiasannya. Muttafaq alaih. Benar sekali sabda Nabi, sekarang segala kemewahan dunia sudah dihamparkan lebar-lebar, yaitu HP, game, TikTok, musik, sepak bola, MotoGP, dan lain-lainnya. Dan hampir semua manusia sudah terpengaruh, terpedaya, terlena, sehingga sedikit sekali mengingat Allah. Yang dipikirkan bukan Allah, bukan akhirat, bukan mati, bukan ibadah, bukan ilmu agama, tapi semuanya sudah memikirkan dunia. Alhamdulillah saya tidak cinta dunia. Alhamdulillah saya tidak ingin kaya. Alhamdulillah saya tidak hobi musik. Alhamdulillah saya tidak tergiur main game.
Alhamdulillah, saya tidak tergila-gila sepak bola. Karena semua itu adalah pengganggu kekusukan beribadah, penghambat jalan mulus menuju surga. Saya lebih fokus ke akhirat, mempersiapkan bekal untuk dibawa ke akhirat, karena di sana rumah saya yang abadi. Man talabat dunya halalan mubahian mukathiron mufakhiron muraiyan laqiyallah ta'ala wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa yang mencari dunia dengan cara halal untuk megah-megahan, untuk kaya, untuk bangga-banggaan, untuk pamer, akan bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Carilah harta hanya demi nafkah saja, lalu syukuri seberapa dapat. Insya Allah akan menjadi berkah. Jangan mencari harta demi kaya, demi menumpuk-numpuk, agar tidak dimurkai Allah. Banyaknya harta bukanlah jaminan mutlak untuk mencapai bahagia. Ketika Nabi menyuruh para sahabatnya untuk mencari ranting di padang pasir, mereka, para sahabat ini bingung dan heran. Mana mungkin ada ranting di padang pasir? Setelah dicari berulang-ulang, akhirnya ada angin yang menyapu pasir dan muncullah ranting-ranting yang banyak. Nabi bersabda, seperti itulah dosa-dosa manusia. Sepertinya tidak ada dan memang tidak nampak, tapi sebenarnya numpuk. Perbanyaklah baca istighfar, karena siapa tahu dosa kita numpuk. Tanda-tanda orang yang hidupnya tenang. 1. Selalu mengingat dosa-dosa yang pernah diperbuatnya. 2. Tidak pernah mengingat kebaikan yang pernah diperbuatnya. 3. Terhadap dunia selalu melihat ke bawah, yaitu selalu berpikir bahwa masih ada orang yang jauh menderita daripada kita. 4. Terhadap agama selalu melihat ke atas, yaitu selalu berpikir kalau dia taat, kenapa saya tidak taat? Inna azabal qabri min salasatin minal ghibah wan namimah wal bauli. Sesungguhnya siksa kubur disebabkan oleh 3 perkara, yaitu ghibah, namimah, dan kencing. Ghibah adalah membicarakan kejelekan orang. Namimah adalah mengadu domba supaya orang bermusuhan. Masalah kencing yang dapat menyebabkan siksa kubur adalah ngencing tidak beristinja, yaitu tidak cewek atau tidak bersuci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.